Masyarakat awam masih salah kaprah saat menangani korban gigitan ular berbisa. Akibatnya kondisi kesehatan korban justru semakin parah, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Untuk membahas bagaimana penanganan yang tepat terhadap korban tergigit ular berbisa, kita sudah tersambung melalui Skype dengan dokter spesialis kedaruratan medik Tri Maharani langsung dari Kediri. Selamat siang, Dokter Tri. Halo, selamat siang Mbak Suni. Ya, Dok. Biasanya kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh masyarakat awam ketika menangani korban yang tergigit ular berbisa, apa itu, Dok? Iya, Mbak Suni, Indonesia ini puluhan tahun ada dalam kesalahan karena menganggap bisa ular itu masuk lewat pembuluh darah. Padahal menurut WHO ternyata bisa ular itu lewatnya adalah kelenjar getah bening. Jadi kesalahan utama adalah satu, mereka menyedot, mengikat, mengeluarkan darah, menaruh batu hitam lah, minum air degan, pokoknya segala sesuatu yang bersifat mistis dan bukan medis. Padahal itulah yang membuat menjadi fase sistemik yang akhirnya bisa berujung kepada kefatalan, Mbak Suni. Nah, ini saya mau memberikan sedikit tips tentang penanganan awal yang bisa dilakukan 1 menit saja menurut WHO, yaitu yang namanya first aid imobilisasi. Baik, seperti apa? Silakan, Dokter Tri. Ya, ini ya, 1 menit, tidak lama, 1 menit saja. Jadi tadi langkah-langkah yang tidak boleh dilakukan, justru yang harus dilakukan adalah imobilisasi ya? Ya, dengan 2 belah kayu atau bambu atau kardus atau sesuatu yang rigid, kemudian kita lekatkan dengan mitela atau dengan tali atau sesuatu yang kuat, dibuat tidak bergerak seperti kalau kita menolong orang patah tulang. 1 menit saja. Ini tadi saya coba dengan dokter jaga saya dan perawat saya, 15 detik ternyata untuk membuat sebuah imobilisasi. Cukup seperti ini. Tujuannya apa imobilisasi ini, Dok? Oke, ada 2 tujuannya, Mbak. Satu adalah dia menginhibisi gross muscle movement, yaitu pergerakan dari otot-otot yang besar. Sehingga kalau pergerakan otot-otot itu bisa dibuat tidak bergerak, maka kelenjar getah bening tidak akan melakukan drainase slow terhadap bisa ular yang ada di dalamnya dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah dia pressure kompresi limpatik drainase tadi. Kalau pada kasus-kasus neurotoksin kayak kasus satpam tadi, dia kan terkena gigitan welang, ini dari buku Bang Risa Marlon ya tentang gigitan weling, Nah, ini bisa pakai dengan elastic bandit ini, tujuannya adalah mempressure kompresi limpatik drainase tadi, sehingga limpatik drainase tadi yang isinya venom tidak melakukan drainase atau peredaran venom tadi ke seluruh tubuh yang menyebabkan kerusakan organ, sehingga kalau neurotoksin menyebabkan gagal nafas dan akhirnya gagal jantung dan kematian. Gitu. Baik. Dokter Tri, setelah itu ya, setelah imobilisasi dilakukan, apa langkah selanjutnya yang harus segera diberikan kepada korban? Apakah dibawa ke rumah sakit atau ada obat-obat tertentu yang sebenarnya bisa diberikan? Ini adalah langkah awal imobilisasi, yaitu first aid. Jadi semua orang yang tergigit itu baik di lapangan, di rumah, dimanapun dia bisa lakukan. Tapi setelah itu dia memang harus ke tempat pelayanan kesehatan, ke puskesmas atau rumah sakit. Tetapi tidak harus dia diberikan antivenom loh Mbak Suni ya. Karena kalau masih di fase lokal, dia bisa tetap dilakukan imobilisasi ini sambil dilakukan pertolongan yang lain, yaitu analgesik, kemudian pertolongan airway, breathing, sirkulasi. Para dokter dan perawat sudah ahli di sana penanganan kegawatan dengan pemberian alat-alat dan juga obat-obatan. Misalnya untuk airway bisa dipasang alat-alat yang untuk menunjang potensi airway, ventilator, misalnya oksigen untuk breathingnya, sirkulasi memasang infus, memberikan obat antikolin esterase yang bisa menolong asetilkolin tetap keluar sehingga tetap terjadi sebuah kontraksi otot dan tidak terjadi kelumpuhan, terutama kepada otot-otot
otot pernapasan, begitu. Baru kalau nanti memang tersedia antivenom di sana dan antivenom itu sesuai dengan spesies ularnya, kita berikan antivenom sebagai sebuah terapi definitif untuk mengikat venomnya. Nah, jadi sebetulnya pertolongannya itu banyak, mulai dari first aid, kemudian airway breathing sirkulasi, kemudian obat-obat seperti kalau untuk neurotoksin antikolinesterase tadi, dan antivenom, begitu. Baik, yang pasti harus diingat tadi ya, ada beberapa hal yang memang harus dihindari atau tidak disarankan untuk dilakukan pada saat penanganan pertama, termasuk juga yang dilakukan oleh satpam tadi, yaitu menghisap bekas gigitan ya dok? Betul, karena dia mungkin berpikir bisa masih lewat pembuluh darah ya Mbak Sunia. Baik, terima kasih Dr. Tri Maharani, dokter spesialis kedaruratan medik untuk waktunya di Metro Siang.